perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit tentang kegiatan Ciprokom, terutama tentang Climate Communication Forum. Tadi Bapak Ibu sudah lihat videonya. Oke, ini adalah Climate Communication Forum yang keempat. Kami sudah menyelenggarakan ini sejak tahun 2018 dan selama ini seringkali bekerja dengan Climate Reality Project Indonesia yang manajernya adalah Ibu Amanda Katili. Nah, ini yang tahun 2018 masih Bu Amanda masih di kemudian setiap kegiatan itu temanya berbeda-beda. Jadi ada tentang anak muda, pemuda dan perubahan iklim, lalu perempuan dan perubahan iklim, kemudian energi terbarukan dan perubahan iklim, sekarang tentang urgensi komunikasi perubahan iklim di era new normal. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan sosial dari Ciprokom yang dibantu oleh tim volunteer. Nah, ini adalah beberapa teman volunteer yang membantu kegiatan Climate Communication Forum. Dan tentu saja dibantu juga oleh para donatur dan juga beberapa sponsor. Nah, teman-teman kalau di sini ada yang mau menjadi donatur untuk kegiatan Climate Communication Forum, termasuk acara webinar ini, itu juga kami membuka kesempatan untuk itu. Nilainya tidak ditentukan, secara sukarela. Teman-teman volunteer juga melakukan kegiatan ini juga adalah para relawan yang sudah bergabung pada umumnya dari tahun 2018. Selain kegiatan Climate Communication Forum, kami juga punya kegiatan aksi komunikasi perubahan iklim. Kalau ini nampaknya memang harus ketemu, karena ada beberapa kegiatan seperti workshop, youth camp, bersama juga dengan Climate Reality Indonesia, dan beberapa kegiatan aksi nyata lainnya. Nah, ini bedanya dengan yang Climate Communication Forum, lebih banyak pada forum-forum bisnis. Ini memang ditujukan banyak untuk anak muda dan pelajar pada aksi komunikasi perubahan iklim. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata dari kegiatan Ciprokom, yaitu Taman Kreatif. Memang awalnya adalah untuk taman bacaan warga anak-anak sekitar tempat Ciprokom di Kota Bogor, tapi kemudian berkembang jadi public speaking, bahasa Inggris, kemudian juga ada storytelling dan kegiatan lainnya, termasuk membuat barang-barang dari barang bekas menjadi barang yang unik, kreatif, dan juga bisa bernilai ekonomi. Ini anak-anaknya, dan kami juga membuka kesempatan kalau Bapak Ibu, teman-teman di sini ada buku yang barangkali sudah tidak dipakai untuk usia SD, SMP, SMA, itu juga kami terima. Kemudian kami juga melakukan beberapa kegiatan special event, salah satunya adalah outbound, ini bentuk outbound-nya. Kebetulan ini mahasiswa dari FPIPA IPB untuk 2 kali batch. Lalu di sini ada kegiatan regular training yang ada di Ciprokom setiap hari Sabtu dan Minggu, dan kami akan mulai membuka kegiatan regular training ini mulai bulan Juli dengan mengikuti protokol kesehatan, pembatasan jumlah peserta, dan juga mengikuti situasi kondisi atau peraturan pemerintah, terutama pemerintah Kota Bogor, karena regular training ini diadakannya di Ciprokom di Kota Bogor. Gak jauh kok dari Kebun Raya, kalau teman-teman suka ke Kebun Raya ya. Ini metodenya untuk regular training maupun online training itu agak mirip. Kalau di online training, kami juga ada online training sejak bulan Mei mengikuti situasi pandemi ini. Jadi kalau pada saat kita ketemu di offline class seperti ini ya, itu metodenya adalah selain ada paparan, juga ada praktek-praktek atau latihan. Itu wajib itu, praktek atau latihan, sehingga peserta pelatihan bisa mendapatkan manfaatnya langsung atau bisa diimplementasikan di pekerja atau di sekolah atau di kampus ya. Nah, ini juga ada in-house training tadi. In-house training biasanya ada di tempat klien atau yang sudah ditentukan tempatnya oleh klien atau lembaga atau perusahaan yang memintanya. Selain untuk profesional juga ada pelatihan buat student. Selama ini sih yang untuk student ini baru untuk public speaking, tapi di online training kemarin untuk student juga ternyata ada pelajar SMA yang ikut kelas lain seperti writing skills,
kemudian juga komunikasi visual infografis. Itu adalah nama-nama kelas. Selain itu kami juga punya kelas penyusun strategi komunikasi, dan juga kelas nantinya bulan Juni kami akan adakan juga kelas digital marketing communication dan podcast, gitu ya. Selain writing skills, public speaking. Oke, ini bisa kelihatan bagaimana para pelajar itu juga praktik langsung untuk satu materi. Ini salah satu materi ya di public speaking tentang hipnoterapi dan NLP. Oke, saya percepat. Nah, ini in-house training di salah satu LSM internasional di Jakarta. Ini tim komunikasinya. Dan Bapak Ibu bila ingin menghubungi kami bisa di sini. Selain itu kami juga ada kegiatan riset dan consulting. Oke, ini kontak kami ada di YouTube, Instagram, Facebook, website, nomor handphone ataupun email. Termasuk kalau Bapak Ibu mau ikut serta berkontribusi di dalam kegiatan Climate Communication Forum atau iklim yang akan datang, menjadi donatur, sponsor, atau bisa juga kita nanti berkolaborasi. Gitu. Oke, demikian dari saya. Bapak Ibu, sekarang sudah ada semua narasumber. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Siprokom, nanti kita bisa langsung berhubungan. Tadi sudah kami sampaikan data kontak Siprokom. Kemudian saat ini sudah ada 5 narasumber yang luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Amanda, Bu Titin, Mbak Oci, dan juga Pak Diki. Ya, baik. Kita akan mulai aja Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Wahyu Marjaka yang merupakan Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Wahyu ini lulus dari UGM tahun 91 dan meneruskan studi S2 dan S3-nya di Tokyo Institute of Technology tahun 97 sampai 2003. Ini maksudnya lanjut terus ya Pak Wahyu ya? Nggak putus ya S2 S3-nya ya? Termasuk 1 tahun pertama research student di kampus yang sama. Betul ya Pak Wahyu ya? Dan Pak Wahyu pernah bertugas di bagian Litbang, Penelitian dan Pengembangan KLHK selama 5 tahun, dan sekarang berkutat di isu perubahan iklim selama sudah 2,5 tahun terakhir ini ya. Kegiatan lainnya mengelola finansial dan support system untuk isu perubahan iklim. Baik, saya kasih kesempatan buat Pak Wahyu untuk memaparkan presentasinya. Saya akan saya akan bantu untuk presentasinya Pak Wahyu. Maaf, ini presentasinya Pak Diki. Ya, sebentar. Bapak Ibu, Pak Wahyu sudah siap ya? Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Wahyu nanti akan membicarakan tentang bagaimana penanganan perubahan iklim di Indonesia secara umum, dan kemudian juga akan memaparkan bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tentunya ya Pak Wahyu ya, termasuk ya, itu untuk penanganan perubahan iklim, terutama di era normal baru ini. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Bu Emil, teman-teman semuanya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ke Bu Emil, ini sudah memberikan kesempatan saya untuk bergabung dalam suatu forum yang sangat penting, ya sangat formal dan dengan network yang sangat bagus untuk urgensi komunikasi lingkungan dan perubahan iklim. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan kali ini sebetulnya kesempatan pertama saya untuk bergabung dengan forum ini, tetapi ini juga sangat bagus buat saya karena saya menganggap bahwa forum ini akan menjadi forum yang efektif untuk membuat network dan mendiseminasikan semua informasi yang penting buat kita semuanya. Sebelum saya mengawali presentasi saya akan menyampaikan bukan substansi yang sangat detail, tapi informasi sebetulnya. Sharing informasi
yang menjadi penting buat kita pada saat kita masuk ke situasi COVID-19, sekaligus juga kita saat ini, minggu-minggu terakhir ini kita siap-siap dengan new normal. Baik, mungkin lanjut yang slide yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita mencatat ya, di antara kita beberapa minggu terakhir kondisi Jakarta clear sky, warnanya biru, situasinya tenang, semuanya kelihatannya ada yang menyenangkan di situ. Tetapi di antara yang menyenangkan itu juga ada ketakutan kita semuanya untuk isu corona atau COVID-19 ini. Saya akan mengulas dari sisi pandangan kita, dari sisi peluang sebetulnya yang harus kita ambil dari isu corona, tidak hanya dari sisi negatif terkait dengan corona itu sendiri, tetapi ada hal-hal yang perlu kita improve, kita sikapi untuk diseminasi peluang yang ada. Yang pertama kita tahu dari media publik bahwa di 40% sampai 70%. Kemudian juga dengan mekanisme social distancing terjadi penurunan sebetulnya signifikan polutan. Yang kita sharing di sini adalah PM2,5. Kalau Bapak Ibu semua tahu PM2,5 itu apa? Adalah fine material yang bisa masuk langsung ke paru-paru tanpa bisa diambat oleh rambut-rambut di hidung. Ini akan sangat berbahaya sebetulnya. Tetapi dari catatan kita, penurunan signifikan konsentrasi polutan PM2,5 di Jakarta. Ini sangat menggembirakan dan mendekati hampir dengan kondisi yang sehat. Ini yang catatannya. Yang kedua adalah kita lihat dari partikel meter 10, PM10, juga demikian. Di awal-awal memang ada sedikit kenaikan, kemudian di minggu terakhir itu penurunan mendekati standar WHO, yaitu sekitar 30 mikrogram per meter kubik. Nah, ini kondisi yang sehat sebetulnya. Clear sky dengan PM sekian, kemudian situasinya juga nyaman. Tetapi di sisi lain ada ketakutan masalah COVID. Ini hal yang harus kita lihat. Lanjut lagi. Kalau saya lihat saya coba sharing data yang ada di kami, kita coba bandingkan profil emisi GRA masa COVID. Kalau kita lihat di emisi dari transportasi nasional tahun 2020, let's see kita lihat di konsentrasi, sebentar saya terlalu kecil, dari udara, transportasi udara, kemudian marine, kemudian di daratan atau darat. Dari perubahan bulan Maret sampai bulan Mei saja, terjadi penurunan signifikan untuk aviation itu sampai minus 90%. Artinya apa? Kondisi produksi polutan dari kegiatan transportasi udara itu signifikan sekali. Kemudian juga marine, kita catat minus 95%, tetapi di darat mungkin tidak akan sampai ke marine sama udara, hanya 34%. Kemudian dari sisi emisi produksi konsumsi listrik nasional, ini nanti mungkin Mas Diki bisa mengulas juga, perubahan produksi elektrifikasi itu turun minus 2,24 dari bulan Maret sampai bulan Mei ini. Kemudian konsumsi industri juga turun sampai minus 48%. Kemudian konsumsi rumah tangga kita catat naik 28,50%. Ini memang karena orang atau kita semuanya kembali ke rumah, work from home, konsumsi elektrik akan jadi naik. Suatu hal yang sangat normal. Kemudian untuk bisnis, kegiatan bisnis itu kurang lebih minus 85%. Untuk LPG juga demikian, kondisinya mirip dengan di yang lainnya. Kemudian lanjut lagi, itu secara nasional Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat coba secara lokal di Jakarta. Di Jakarta untuk konsumsi atau emisi dari transportasi, kita catat dari PT KCI, MRT, railing, dan perubahannya, konsumsi fuel untuk land transportation itu minus 35,8%. Kemudian electric consumption untuk PT KCI dilaporkan minus 31%. Kemudian konsumsi PT MRT minus 59%. Karena ada pengaturan
aturan transportasi massal di Jakarta. Kita lihat coba dari nasional ke lokal di Jakarta, kemudian di global. Di next slides, kita lihat next slides. Iya. Di sini kita coba, ini saya search di website, kemudian historical price, kita lihat historical price itu mengalami penurunan mulai dari sekian 120 US dollar per barrel sampai kurang lebih minus, istilahnya turun sangat signifikan. Demikian juga untuk produksi batu bara. Dan kalau kita menyimak di beberapa informasi publik di televisi, ada fenomena fuel and coal floating stock. Karena apa? Karena konsumsinya yang menurun sehingga produksinya akan dikurangi dan banyak tanker-tanker bahan bakar kemudian batu bara yang berhenti di sekitar port-port yang kita sebut fuel and coal floating stock, tidak bisa ngapa-ngapain karena situasinya memang konsumsinya menurun drastis. Ini yang kita lihat. Dari fakta yang kita lihat dari media publik ini, mari kita lihat di slide berikutnya. Bisa dilanjut? Ya. Ada beberapa catatan yang mungkin saya perlu sampaikan. Ini dari data-data share informasi saja. Sebelumnya, emisi dari transportasi industri kita tahu menurun sangat signifikan. Kemudian juga emisi konsumsi rumah tangga meningkat, memang tidak terlalu signifikan, tetapi konsumsinya meningkat. Kemudian harga BBM, baik batu bara, minyak bumi juga menurun, konsumsinya juga menurun. Tapi di sisi lain, kualitas udara, ya, untuk perbaikan kualitas lingkungan, secara umum sangat bagus, dan kelihatannya banyak orang bilang bumi mengalami recovery atau healing. Ini situasi yang seharusnya kita harapkan untuk the future. Tetapi apakah the future-nya itu karena pengaruh COVID atau seharusnya seperti itu sustainable? Yang kita harapkan, kami berharap sustainable dari situasi ini atau recovery ini akan berlangsung terus-menerus. Nah, ini adalah peluang sebetulnya yang perlu kami sampaikan bahwa dari COVID tidak hanya negatifnya, tetapi situasi yang lebih bagus dari sisi lingkungan juga harus kita ambil sebagai peluang. Dan masalahnya adalah bagaimana kita memanage dan mengendalikan peluang dan tantangan di atas. Next slides. Nah, paling tidak dari sisi kami akan menyoroti hal ini, dan ini adalah mungkin kita perlu koreksi dan kita perlu improve ke depannya. Dari sisi kebijakan sektor pemerintah itu ribut sekali. Kami juga sangat sibuk dengan berbagai isu terkait COVID. Tetapi isu dari sustainability, penggunaan energi, lingkungan, itu hampir kurang atau reguler saja. Ini akan berbeda situasinya. Kemudian harmonisasi komunikasi di antara pemerintah, bertebarannya hoax dan segala macam, ini sesuatu yang sebenarnya sangat disayangkan dalam situasi lingkungan yang kemudian kita lihat juga dari sisi komitmen dan sektor-sektor pembangunan semuanya heboh, rame gitu dengan isu COVID. Tetapi ada sisi lain yang tidak terlihat di situ. Jadi kami menganggap awareness-nya atau komitmennya memang berjalan secara reguler, hanya terkonsentrasi pada COVID. Nah, ini yang saya mau tawarkan untuk peluang. Seharusnya mumpung kita masih di area ini menyiapkan diri untuk new normal, jangan sampai peluang ini hilang gitu. Yang harus kita ambil sebetulnya. Jadi kita semuanya saja di sini kita berharap lakukan suatu pendekatan komunikasi efektif. Lanjut lagi. Secara teori dari 3 pihak tadi, kebijakan pemerintah, komitmen stakeholder, dan kita perlu komunikasi atau harmonisasi, sebetulnya ini ada sedikit teori yang saya ambil juga dari referensi saya, kita perlu melakukan komunikasi efektif untuk mengambil peluang sebetulnya dari COVID ini. Tidak hanya dari sisi negatifnya, tetapi positif, di mana lingkungan dan perubahan iklim juga situasinya sangat bagus sebetulnya. Kita ambil, kita kondisikan untuk menjadi sustainable. Ini adalah yang harus kita lakukan sebetulnya. Dan challenge saya adalah justru tidak hanya dari sisi pemerintah, dari kami, dari stakeholder yang ada, tapi young generation, anak-anak muda ini penting sekali di sini. Bagaimana kita mengelola komunikasi efektif dengan mengambil peluang ini.
teorinya harus menyampaikan, menjadi provokator, influencer dengan message yang bagus, dengan informasi yang benar, dan pertimbangan segala macam secara teoritis komunikasi bisa lihat di slide saya. Tetapi mari kita sama-sama menyadarkan diri bahwa oh iya, ternyata dari COVID itu banyak juga peluang yang bisa kita ambil dari sisi lingkungan dan dari perubahan iklim. Emisinya kita bisa tekan, bagaimana menjaga konsumsi energi itu tetap rendah atau efisien, saya katakan, untuk mendukung kondisi lingkungan dan isu perubahan iklim. Ini yang paling penting sudah. Lanjut lagi. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan harapan besar di pemuda Indonesia. Ya, dalam situasi mengambil peluang ini, kita pemuda Indonesia itu bisa menjadi provokator atau influence yang bagus untuk sustainability dari lingkungan. Kemudian menjadi leader dirinya sendiri dan sekitarnya, bahwa COVID ini tidak menjadi suatu masalah buat kesehatan saja, tapi juga harus dilihat dari sisi lain, dari sisi lingkungan, ini menjadi suatu peluang yang sangat bagus. Dan kita harus sadar, teman-teman semuanya, bumi kita hanya satu, dan kita harus jaga dan kita pelihara sebaik mungkin untuk generasi yang akan datang. Kelihatannya itu sharing dari saya, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bisa diambil provokasi saya, mohon maaf, supaya kita semuanya bisa memanfaatkan peluang dari kondisi healing atau healing bumi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Ini sepertinya malah sudah sampai puluhan pertanyaan ini. Baru Pak Wahyu ya. Waduh, ini saya nampaknya harus dibantu ini nanti sama teman-teman volunteer. Ada Deska di sini, ada Safira di sini, bisa bantu nanti untuk pertanyaannya ya, dilihat pertanyaan yang baik atau bisa dirangkum beberapa pertanyaannya. Nggak bisa semuanya ya. Ini udah 91 pertanyaan ya. Dari hampir 150 orang. Oke, baik. Kita akan lanjut ke paparannya Bu Amanda tentang komunikasi perubahan iklim. Bu Amanda adalah manajer dari The Climate Reality Project Indonesia. Sambil saya cari PPT-nya juga. Kemudian Bu Amanda juga adalah seorang pendidik dan juga pegiat penulis di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan perubahan iklim. Nah, saat ini Bu Amanda selain sebagai Climate Reality Project Indonesia untuk manajer, juga Bu Amanda juga pernah menjadi Ketua Tim Ahli Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim tahun 2015 sampai 2019. Dan Bu Amanda juga pernah di Dewan Nasional Perubahan Iklim. Itu yang pertama kali saya ketemu dengan Bu Amanda sebenarnya di acara, di kegiatan-kegiatan komunikasi perubahan iklim di Dewan Nasional Perubahan Iklim. Oke. Kita masuk ke paparannya Bu Amanda. Oh, nampaknya saya belum, sebentar ya, Bapak Ibu ya, mohon bersabar. Oke. Saya akan yang paling baru ya Bu ya. Ya, ini udah. Ya, tolong. Ya, sebentar Bu. Udah saya sudah ketemu filenya. Server. Ya, oke. Silakan Bu Amanda, waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Emil, kalau bisa tolong di icon slideshow di sebelah kiri bawah. Tadi teman-teman juga sudah pesan agar tampilan slides-nya bisa penuh. Jadi sebelah kiri bawah kan ada 3 icon, nah yang paling kanan. Ya betul Bu, tapi nanti tampilannya sebentar Bu. Oke.
Tadi kebetulan saya baca di chat ada beberapa permintaan supaya bisa penuh penampilannya. Ya. Tetapi sambil Ibu Emil mengerjakan itu, mungkin saya bisa mulai sedikit sambil mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Karena hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni, World Environment Day, dan temanya adalah Solutions in Nature. Jadi Ibu Emil pintar, narasumbernya itu sudah sebulan sebelumnya sudah diminta untuk ikut, karena pasti semuanya juga mendapat permintaan-permintaan untuk berbicara. Nah, perayaan ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan meningkatkan kesadaran tentang apa itu keanekaragaman hayati. Karena memang sebenarnya keanekaragaman hayati itu adalah pilar untuk membangun peradaban. Jadi sumber daya yang disediakannya itu memang penting untuk kesejahteraan manusia. Contohnya, ikan menyediakan 20% protein hewani bagi sekitar 3 miliar orang. Sedangkan lebih dari 80% makanan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati, memang itu sering dipahami sebagai diversitas tanaman, hewan, mikroorganisme, tetapi sebenarnya juga mencakup perbedaan genetika dalam setiap spesies dan juga berbagai ekosistem seperti danau dan hutan. Nah, gambar ini, gambar bumi yang ditampilkan di layar ini adalah informasi untuk memberikan kita gambaran bahwa sebenarnya manusia dan alam adalah bagian dari satu sistem yang saling berhubungan. Jadi tadi sebagaimana dikatakan, alam selain sebagai sumber makanan, juga obat-obatan, air, udara, dan banyak manfaat lain. Tapi yang paling penting kita ketahui, alam semesta ini sebenarnya adalah sang penguasa. Jadi tidak bisa kita manusia terus-menerus mengabaikan prinsip keseimbangan. Jadi memang kita sekarang sedang mengalami global shock, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Wahyu, apapun semuanya harus bisa kita manfaatkan. Tetapi ada hal penting yang dikatakan oleh Sir David Attenborough. Beliau adalah penyiar dan naturalis Inggris, pengalamannya sudah 60 tahun. Dia mengatakan bahwa alam memiliki mekanisme penghancur yang mengerikan, sehingga dapat memusnahkan makhluk hidup dan lingkungan tanpa sadar. Tetapi sayangnya para pemimpin dunia bereaksi sangat lambat terhadap berbagai masalah yang ada. Karena apa? Ini kata Sir David Attenborough, bukan kata saya. Menurut beliau, para pemimpin dunia dan manusia pada umumnya itu sudah jauh dari alam, sehingga tidak peka apa yang terjadi di jagat raya ini. Nah, untuk slides berikutnya, ini mungkin kita sudah masuk dalam apa yang menjadi topik sebelumnya, Bu. Sebelumnya, nah, ini adalah storytelling atau bertutur. Sekarang bertutur tentang berbagai kisah dianggap sebagai bagian dari solusi krisis iklim. Karena tidak cukup kita hanya menyampaikan fakta, data, supaya masyarakat sadar. Karena untuk mendapatkan perhatian penuh dan membuat masyarakat paham, perlu ada storytelling, perlu diceritakan, karena orang tidak akan ingat informasi dan data kering, sebab tidak beresonansi secara emosional. Jadi jika ingin masyarakat mengingat sesuatu, isi informasi harus berbentuk cerita, narasi dengan karakter dan drama yang terjalin dengan benang merahnya. Agak sulit memang, tetapi itu adalah komponen-komponen yang bisa masuk di dalam cerita atau storytelling tentang krisis iklim atau krisis lingkungan hidup. Di slides yang berikutnya, inilah yang menyebabkan kenapa. Ya, Ibu punten. Jadi kalau di slideshow di mic saya itu ternyata tampilannya jadi beda. Jadi saya besarin begini aja Ibu ya. Mudah-mudahan terlihat. Ya, silakan, nggak apa-apa. Sudah lebih lumayan dari tadi separuh-separuh kelihatannya. Oke, jadi ini adalah kegiatan manusia yang menyebabkan kita tidak terlalu memperhatikan lingkungan hidup ataupun teman-teman di pemerhati maupun pelaku industri maupun juga para pengambil kebijakan itu menjadi harus bekerja ekstra keras karena
manusia itu terus mengadakan berbagai kegiatan yang mengeluarkan gas-gas yang katanya atau istilahnya disebut sebagai gas rumah kaca. Jadi dari berbagai kegiatan industri ini keluar penyebab pemanasan global yang memicu perubahan iklim. Ini adalah sumber-sumbernya dan sebagian besar adalah kegiatan manusia. Nah, gas-gas ini mempengaruhi selimut bumi kita. Jadi bumi kita diselimuti dengan atmosfer yang karena adanya gas-gas ini menjadi lebih tebal atmosfernya sehingga panas tidak bisa keluar lagi ke ruang angkasa dan bumi menjadi makin panas. Apa yang terjadi jika bumi menjadi makin panas dan iklim berubah? Kita lihat pada slides yang berikutnya, Ibu Emil, kalau bisa dipindahkan. Ini adalah bencana cuaca ekstrim global yang terjadi dan makin lama makin meningkat kalau kita lihat dari tahun 1980 sebelah kiri bawah sampai 2019 bencana cuaca ekstrim global ini makin meningkat. Jadi suhu ekstrim, kekeringan, kebakaran, banjir, longsor, lumpur, badai, dan lain sebagainya. Pada slide yang berikut, kita lihat inilah bencana non-alam yang sedang kita alami sekarang. Kalau kita ingat kata Bapak Jenderal Doni Monardo, istilahnya coronavirus atau COVID-19 ini adalah bencana non-alam. Memang betul semuanya menurun, pencemaran yang tadi gambar yang sumber-sumber gas-gas rumah kaca itu sebagian besar menurun dengan pesat kegiatan-kegiatannya, sehingga memang lingkungan menjadi lebih baik, udara menjadi lebih membersih, tetapi banyak yang mengingatkan, para ilmuwan terutama, bahwa ini bukan silver lining, it's not a silver lining. Jadi keadaan itu bukan merupakan hikmah dari pandemi, karena COVID-19 adalah tragedi umat manusia, sehingga tetap saja yang harus menjadi prioritas adalah membantu mereka yang menghadapi krisis ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Tapi yang penting juga dipahami atau kita sama-sama pelajari, COVID-19 ini, melalui COVID-19 ini, planet bumi memberikan pelajaran bahwa selama ini manusia menerapkan cara hidup individualistis yang mengabaikan nasib lingkungan hidupnya. Nah, banyak pakar juga yang mengatakan, jika roda ekonomi tetap dijalankan seperti sekarang, bumi akan terus menciptakan krisis demi krisis, virus demi virus, bencana demi bencana. Itulah yang banyak dikatakan oleh para pengamat. Dan yang berikut kita lihat slides-nya. Memang kesehatan ini sangat terpengaruh dengan keadaan iklim atau krisis iklim. Jadi banyak sekali faktor-faktornya yang saling mempengaruhi satu dan yang lain. Cuaca ekstrim, penyakit menular, kesehatan mental, alergen, pangan, dan lain sebagainya, semuanya saling mempengaruhi. Sistem apa saja yang rentan terhadap iklim? Kita lihat pada slides yang berikutnya. Ini adalah sistem yang sangat rentan terhadap iklim. By system atau dengan sistem itu maksudnya sistem global. Jadi pasokan pangan sangat terpengaruh, pasokan air, kesehatan global seperti yang sedang kita alami sekarang, tetapi jangan dikaitkan bahwa coronavirus itu disebabkan karena krisis iklim. Jadi belum ada penelitian yang menunjukkan hal itu, tetapi memang dampaknya itu menjadi lebih parah dan gangguan-gangguan yang ada dalam sistem ini bisa menyebabkan instabilitas politik dan sosial. Itu yang paling ditakuti. Jadi pengungsi iklim, pemberontak, penjarahan, social unrest, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang memang sangat penting kita perhatikan. Slides yang berikut, kita lihat ada penelitian yang baru saja keluar. Ini memang data-datanya diperoleh dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga berbagai negara Eropa, tetapi bisa kita jadikan rujukan. Judulnya adalah Communicating Climate Change During the COVID-19 Crisis. Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita melakukan komunikasi ketika sedang terjadi krisis seperti ini. Nah, mungkin teman-teman yang biasa berkomunikasi, Ibu Emil, Pak Diki, Pak Wahyu, para narasumber lainnya mungkin sudah paham ini semua. Tetapi kalau kita lihat di sebelah kanan,
waktu dan audiens sudah pasti ya, kita harus lihat siapa audiensnya, apakah tepat kita berbicara mengenai krisis iklim ini kepada mereka yang sedang menderita misalnya. Tetapi memang sebagaimana sudah disampaikan tadi, kita tetap harus berbicara karena krisis iklim ini tetap ada dan dampaknya juga akan memperparah dampak dari COVID-19. Tapi kunci utamanya juga kita harus mengubah gaya hidup jangka panjang. Istilah-istilah seperti green recovery dan lain sebagainya itu patut juga kita simak dan kita pelajari. Dan yang lebih penting lagi, yang harus dikomunikasikan itu adalah ketahanan dan kesiapan, resiliency dan preparedness. Jadi bukan kembali ke normal. Jadi tidak mengatakan bahwa nanti kalau misalnya keadaan sudah normal dan lain sebagainya. Bahkan kata new normal dan normal ini juga bisa berbeda artinya bagi banyak pihak. Yang lebih penting lagi, kita tetap harus membangun harapan, there is hope, narasumbernya harus terpercaya, kemudian juga ada narasi, ini terutama negara-negara maju, tapi juga pasti menyentuh kita, narasi tentang keadilan atau tentang justice. Karena kita tahu yang ekonominya kurang menguntungkan tentu paling menderita dengan berbagai masalah yang ada. Tapi yang penting juga kita memberikan gambaran-gambaran atau visual images bahwa kalau kita bekerja sama, nyata bekerja sama dalam gambar-gambar tersebut, insya Allah berbagai hal tentu bisa kita sikapi bersama, sebagaimana kita lihat banyak sekali yang berbuat baik dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah, yang berikutnya, bagaimana komunikasi pasca pandemi kalau kita lihat dalam slides-nya. Jadi kita tentunya tidak harus terjejak di keadaan sekarang, tetapi harus melihat ke keadaan sebelumnya. Atau sesudahnya. Kalau bisa dimajukan slides-nya lagi, Bu Emil, bagaimana kita menghadapi atau bagaimana berkomunikasi pasca pandemi ini, mungkin baik juga, saya rasa bukan yang ini ya slides-nya ya. Mungkin baik juga, sambil kita menunggu ke slides yang saya maksudkan, baik juga kita melihat ke depan. Jadi kita tidak hanya melihat ke sekarang, tetapi kita melihat ke depan. Jadi the future, bagaimana keadaan masa depannya. Jadi sebanyak sekali sekarang ada sekitar 15.000 futurist di seluruh dunia, yaitu mereka yang melihat ke depan. Ini yang paling terkenal kita tahu adalah Alvin Toffler dengan bukunya Future Shock, lalu ada John Naisbitt dengan bukunya Megatrends dan lain sebagainya. Ada 15.000-an orang di seluruh dunia yang mengkaji masalah-masalah ke depannya ataupun apa yang akan terjadi. Mereka bukan peramal, tetapi mereka melihat kira-kira apa yang mungkin terjadi. Jadi bukan apa yang akan terjadi. Nah, para futurist ini memiliki latar belakang keilmuan dan mereka menggunakan berbagai cabang pengetahuan, data dan lain sebagainya. Ada yang fokus pada satu bidang, ada yang general, fokus pada berbagai bidang. Tetapi beberapa mengatakan bahwa memang khususnya dalam bidang kesejahteraan dan kesehatan, kita perlu mengantisipasi kemajuan luar biasa dalam perawatan kesehatan. Mirip misalnya dengan penuh juga ada risiko yang sangat tinggi dalam perawatan kesehatan yang terkait dengan resistensi antibiotik, berkurangnya air bersih, penyakit baru karena adanya teknologi mutakhir, bencana lingkungan, bahkan pastinya juga akan ada pandemi-pandemi lain. Bagaimana kita mengkomunikasikan itu semua, dan di tengah-tengah tentunya juga kemajuan teknologi komunikasi. The Internet of Things, kemudian kecepatannya, virtual reality, artificial intelligence, dan lain sebagainya, itu semuanya juga harus kita masukkan dalam berbagai cara kita akan berkomunikasi nantinya. Nah, para futuris mengatakan, kalau kita melihat ke depan, kira-kira 10 tahun lah, jangan terlalu jauh. Sedangkan sebenarnya komunitas iklim melihat sudah jauh ke depan, tahun 2030, seperti apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Jadi ini kita harus melihat signal-signal ke depan itu seperti apa nantinya. Nah, slides yang terakhir, ini adalah ajakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Climate Reality atau The Climate Reality Project akan mengadakan global training, karena memang keadaan sekarang jadi sangat semuanya akan diadakan secara online.
kalau berminat bisa mendaftar di situ di bawah ada websitenya climaterealityproject.org/apply/global training. Kalau berminat saya sarankan sesegera mungkin mendaftar karena ketika diumumkan di hari pertama saja sudah 1.200 orang yang mendaftar dari seluruh dunia. Apalagi ini adalah training. Jadi demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, teman-teman, adik-adik, semoga bermanfaat. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Baik, terima kasih Bu Amanda. Setelah ini kita akan ke Pak Diki. Bu Amanda baru kelihatan. Terima kasih Bu. Kita akan ke Pak Diki. Tapi sebelum sampai ke Pak Diki, saya ingin sampaikan juga bahwa Bu Amanda memperoleh PhD di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dari University of Michigan. Kemudian S2-nya bidang ekologi dan manajemen lingkungan dari American University dari Amerika, dan S1-nya di ITB ya Bu ya, untuk biologi. Ya, prodinya biologi. Kemudian Bu Amanda juga menjadi pembicara di mancanegara di berbagai acara lingkungan hidup dan perubahan iklim, termasuk di Afrika Selatan, Amerika, Australia, Austria, termasuk negara-negara ASEAN juga. Jadi memang Bu Amanda ini sudah, kalau dibilang keliling dunianya, mungkin sudah 2 kali putaran ya Bu? Baik, kalau begitu kita masuk langsung ke Mas Diki. Mas Diki saya kasih sebentar ya Mas ya, untuk ininya, share dari tempatnya Mas Diki ya. Ya, silakan Mas. Ya, tolong dibuka. Ya. Saya akan cerita agak panjang sedikit dari Bu Amanda, tapi lebih singkat sedikit dari Bapak Wahyu mengenai apa-apa yang sudah dicoba dilakukan dan akan kita lakukan selama masa COVID ini. Tapi pertama kali saya harus mengucapkan dulu terima kasih kepada Ibu Emilia atas diundang sebagai narasumber dalam pertemuan kali ini. Ini adalah kali kedua saya menjadi narasumber. Dan bagi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, Bu Amanda, Pak Wahyu, Bu Emil, dan juga teman-teman sekalian, pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga dengan kita selama bulan Ramadan kemarin tuh kita betul-betul bukan hanya kembali menjadi suci, tapi juga kita betul-betul bisa belajar untuk bisa menjadi lebih bersih dan lebih cinta lingkungan. Dan hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup, seperti kata Bu Amanda, ini sangat terkait dengan bicara kita hari ini. Dan pagi ini saya akan cerita mengenai masalah dunia yang sudah berubah ya, sehingga kebiasaan kita akan boros energi itu harus diubah. Jadi ini adalah profil saya. Jadi saya bekerja saat ini sebagai advisor untuk Joint Creating Mechanism, sebuah kerjasama Indonesia-Jepang dalam bidang green investment. Dan kemudian saya juga aktif bergerak di bidang lingkungan, energi, dan perubahan iklim melalui Yayasan Mitra Hijau dan Yayasan Indonesia Bersih Berkelanjutan. Jadi ini adalah kegiatan saya selama ini, dan memang saya berkecimpung di bidang energi ini sekarang ini sudah lebih dari 25 tahun. Sehingga cukuplah untuk bisa saling sharing. Ini adalah cerita atau storytelling di sekitar kita sebetulnya. Jadi Bu Amanda tadi mengingatkan saya akan istilah storytelling. Tapi saya selalu presentasi menggunakan contoh-contoh di sekitar saya. Dan ini adalah contoh dari apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi pandemi itu membuat hidup kita berubah semuanya, totally different. Jadi kita betul-betul berubah 180 derajat. Jakarta tiba-tiba sepi, kota-kota besar di dunia sepi, kemudian seluruh dunia tiba-tiba berubah, penggunaan energi berubah, dan kita tiba-tiba yang selama ini berkegiatan di luar, tiba-tiba terpaksa harus bekerja di rumah, kemudian harus sekolah dari rumah, kemudian juga banyak sekali rumah sakit yang kemudian juga harus aktif 24 jam. Ini membuat semua
pasokan energi maupun semua keadaan permintaan akan energi menjadi berubah. Dan hal ini membuat konsumsi energi seluruh dunia berubah. Ini adalah contoh dari beberapa negara. Jadi kita lihat di sini yang atas ini ya di atas ini dari Prancis, Spanyol, India, Italia semua turun. Semua turun untuk permintaan akan energinya. Kemudian transportasi juga turun semuanya. Apalagi kalau kita bicara masalah penerbangan, semua menjalak turun. Dan mungkin Bapak dan Ibu dengar, bahkan penerbangan nasional kita sudah mulai layoff ratusan pilotnya, dan ini terjadi di seluruh dunia. Ini adalah akibat dari pandemi yang terjadi. Dan ingat, pandemi ini adalah yang berasal dari manusia, tapi yang berasal dari manusia sekarang ini sedang mengancam juga, karena sudah saya baca dari beberapa bulan dan sekitar 1 tahun yang lalu ya, penelitian bahwa virus-virus kuno yang dulu terperangkap di es itu sekarang sudah mulai terlepas karena esnya mencair. Dan itu banyak kan di Rusia dan di Greenland. Itu virus-virus yang terperangkap selama 6.000 tahun, ada 10.000 tahun, itu sekarang menjadi keluar lagi. Nah, ini menjadi ancaman baru lagi, karena itu juga belum ada vaksinnya. Jadi virusnya dinosaurus, virusnya Tyrannosaurus itu pada keluar semua sekarang. Nah, kemudian ini adalah prediksi permintaan energi tahun 2020. Kita lihat bahwa memang seluruh dunia akan turun prediksinya. Yang positif di sini hanya permintaan energi untuk renewable aja. Artinya bahwa dari seluruh pasokan energi yang ada di seluruh dunia, maka pasokan yang kemudian permintaannya menjadi positif itu hanya untuk renewable energy atau energi terbarukan. Sangat menarik ini. Tadi ini adalah kelihatan bahwa energi bersih itu adalah energi yang justru pertumbuhannya positif di tengah pandemi. Tapi kemudian bagaimana dengan kita sendiri? Ini adalah cerita tentang saya. Ya. Ini saya di rumah. Ini adalah hari ke-78 saya di rumah sebetulnya, work from home. Meskipun ini bukan work from home saya yang pertama, sudah selama setahun lebih saya work from home sebetulnya. Tapi selama masa pandemi ini saya fully jarang keluar dari rumah. Itu sudah 78 hari. 78 hari itu saya stay at home. Kemudian saya kerja dari rumah, kemudian saya juga belajar dari rumah, beribadah dari rumah, kemudian interaksi virtual, work from home, belanja juga dari rumah, online shop, online communication, empati dan solidaritas itu juga dari rumah, jadi sedekah juga dari rumah, kemudian kita mendengar pengajian dari rumah, pantai sosial dari rumah, sehingga kebutuhan dasar juga semuanya harus dipasok dan harus masuk dalam rumah saya. Keamanan, kesehatan, makanan, minuman harus ada sini. Akibatnya apa? Akibatnya karena saya kemudian beraktivitas full di rumah, selama 78 hari itu saya hanya keluar 4 kali, yang agak jauh ya. Agak jauh itu maksudnya 5 km. Itu hanya 4 kali dalam 78 hari, maka otomatis pasokan energi untuk rumah saya meningkat. Listrik harus masuk, BBM, dan kemudian LPG. Akibatnya apa? Kita, dan terutama di rumah saya ini, maka akan terjadi kenaikan energi. Pertanyaan kemudian, apakah ini efisien atau lebih boros? Ya. Apakah energi yang saya pakai di sini adalah efisien atau lebih boros daripada sebelumnya? Dan pertanyaan sebelumnya juga, apakah sebelum pandemi ini kita juga menggunakan energi yang efisien sebelum pandemi? Kita lihat banyaknya kemacetan, kemudian gedung-gedung perkantoran, kemudian industri, ya. Apakah selama ini kita sudah melakukan efisiensi energi? Apakah energi yang selama ini kita pakai sudah betul-betul efisien dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang ini di masa pandemi? Turun, iya, betul. Makanya kelihatan langit sekarang lebih cerah. Tapi apakah kemudian penggunaan energi yang turun tersebut, penggunaan energi yang lebih sedikit, itu kita artinya lebih efisien daripada apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi sekarang ini katakan transportasi maupun bangunan komersial dan kemudian industri, semuanya kemudian
semuanya kemudian akan berpindah ke rumah tangga. Jadi permintaan energi akan rumah tangga meningkat, di sektor lain kemudian akan turun. Nah, apakah kemudian di dalam rumah tangga tersebut akan menghasilkan nilai tambah yang positif? Atau kita hanya menonton drakor, kemudian menggunakannya tidak efektif. Jadi, Bapak dan Ibu, teman-teman, efisiensi energi ini adalah bukan fungsi banyak atau sedikitnya pemakaian energi, tapi adalah fungsi dari konsumsi energi persatuan output. Jadi kalau misalnya kemudian dalam 1 kWh atau dalam 1 liter minyak tanah atau 1 liter bahan bakar, kemudian kita bisa menghasilkan kerja yang bagus, itu lebih bagus daripada kemudian kita hanya memakai separuhnya, tetapi kerjanya juga lebih sedikit lagi. Ya, energi ini selama ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan nilai tambah, keamanan, kenyamanan, dan bahan bakar transportasi. Ini adalah satu contoh yang sebelah kanan sini. Ini adalah pemakaian energi di Jerman, di mana Jerman ini betul-betul sudah berhasil melakukan efisiensi energi, sehingga pemakaian energinya itu turun, ya, tapi GDP-nya meningkat. Kalau di Indonesia belum. Di Indonesia, antara pemakaian energi atau konsumsi energi itu masih meningkatnya bahkan lebih tinggi daripada peningkatan dari GDP. Artinya, keporosan yang kita lakukan itu jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh negara maju. Jadi di negara maju, kemudian sudah berhasil energinya turun, tapi produktivitasnya meningkat. Sementara bagi kita sendiri, Bapak dan Ibu nanti bisa merenungkan, apakah selama di rumah, kerja dari rumah, apakah betul kemudian produktivitas Bapak dan Ibu meningkat dibandingkan dengan energi yang kita pakai. Itu kita bisa nanti lakukan pembelajaran sendiri-sendiri. Ternyata kebanyakannya, ini saya karena saya sudah lakukan diskusi semacam ini sudah hampir 3 bulan ya, kebanyakan yang dilakukan oleh teman-teman selama di rumah, itu lebih banyak pemakaian energinya, tapi produktivitasnya jadi menurun. Nah, ini yang harus kita hindari. Sehingga inilah sebetulnya disebut peningkatan efisiensi energi. Jadi bagaimana cara mulai hemat energi tersebut atau efisiensi energi? Gunakan energi hanya apabila dibutuhkan. Kemudian lakukan sekarang juga dan tidak usah ditunda lagi. Ajak seluruh anggota keluarga dan saling mengingatkan akan pentingnya hemat energi. Ini membutuhkan teknik komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Kalau itu di rumah. Kalau itu kemudian di perusahaan atau di pabrik atau di industri, maka akan membutuhkan teknik komunikasi baik di internal perusahaan atau di internal industri tersebut. Ini baru kita berbicara masalah komunikasi internal. Sedangkan kalau kita bicara komunikasi eksternal, ya, maka kemudian kita juga harus bisa menyampaikan pesan-pesan apa saja yang kemudian penting kemudian dilakukan oleh pihak eksternal. Jadi kalau untuk hemat energi, karena contohnya ini adalah untuk hemat energi, saya selalu menggunakan pesan-pesan yang paling sederhana ya untuk ke eksternal. Jadi saya selalu sampaikan bahwa yang pertama kali sekali kita harus bisa memilih peralatan yang hemat energi yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana memeliharanya, dan kemudian bagaimana melakukan pengaturan dan manajemen penggunaan energi. Ini 4 langkah ini sebetulnya bisa dilakukan bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di industri, komersial, transportasi, dan bahkan pemerintah. Jadi kita harus memilih peralatan yang hemat energi. Ini jarang sekali Bapak dan Ibu melihat kalau beli peralatan listrik atau beli mobil itu jarang sekali yang melihat hemat tidaknya ya. Kemudian menggunakannya seperti apa dan memeliharanya. Kalau memelihara biasa juga cukup sering dilakukan, tapi kalau untuk peralatan listrik hampir tidak pernah ada pemeliharaan. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah lakukan pengaturan dan manajemen. Ini adalah langkah-langkah yang kemudian bisa kita komunikasikan pada pihak luar maupun pada pihak dalam. Jadi internal maupun eksternal, pesan-pesan yang sederhana seperti inilah yang kemudian bisa kita lakukan. Kemudian, apakah kemudian komunikasi efisiensi energi ini perlu dilakukan? Pertanyaannya kan ya. Saya mencermati ini dengan tanpa mengurangi hormat pada pihak-pihak yang sudah melakukan kegiatan komunikasi, terutama untuk hemat energi dan efisiensi energi. Jadi kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi itu
kampanye kami yang dilakukan itu cenderung tanpa strategi komunikasi yang baik dan berkelanjutan. Sehingga biasanya itu tergantung sekali dengan daftar isian proyek, terutama dari pemerintah ya. Makanya kemudian pesannya berubah-ubah, kemudian tidak ada kelanjutannya, antar kementerian juga berbeda gitu ya. Kemudian di masa pandemi ini, anehnya sangat sedikit kegiatan kampanye hemat energi. Sangat sedikit. Ya. Saya kenapa bisa bicara seperti itu? Karena biasanya memang kegiatan kampanye hemat energi ini paling tidak saya tahu lah, komunitas saya memang di sini ya, dan memang sangat jarang dilakukan. Dan yang melakukan paling-paling ya kebanyakan ya yayasan saya, kemudian juga Clean Indonesia Channel juga yang kegiatan saya lakukan. Nah, kalau menurut saya di sini ini perlu dilakukan kampanye kegiatan hemat energi maupun kegiatan-kegiatan untuk perubahan iklim itu bukan hanya pada saat new normal ya. Saya sama dan sependapat dengan Bu Amanda bahwa sebetulnya istilah new normal itu jadi ambigu begitu kita bicara masalah kampanye yang berkelanjutan. Ini kampanye ini kegiatan komunikasi terus harus dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian situasional, di mana kemudian kita bisa melakukan sedikit modifikasi, tapi tetap harus punya target yang jelas dengan strategi yang tepat ya, dan berkelanjutan. Dan kemudian juga harus terpadu, sehingga kalau kita bicara di sini ada keluarga, lingkungan dan komunitas, kabupaten, sektoral, provinsi maupun nasional, ini kita semua punya pemahaman yang sama bahwa kita perlu melakukan hemat energi, kita perlu menyelamatkan lingkungan, kita perlu kemudian untuk melakukan mengurangi emisi dan yang lain-lain. Ini sebagai contoh saja, Bapak dan Ibu, dengan bukan bermaksud menyombong atau promosi, ya tapi nggak apa-apa kalau dianggap seperti itu juga sih, bahwa kegiatan yang kami lakukan selama 6 bulan terakhir itu mendominasi kegiatan komunikasi hemat energi nasional. Ya. Contohnya bahwa kami 6 bulan yang lalu mengirim surat bahkan ke Presiden RI dan ke 5 menteri terkait untuk implementasi efisiensi energi, dan ini juga kami lakukan workshop, melakukan seminar dan segala macamnya. Kemudian kami juga mensiarkan jawaban dari Menteri SDM. Kemudian ikut merumuskan draft ini sampai dengan Februari kegiatan kami adalah 1, 2, 3 ini ya. Begitu kemudian merebak coronavirus, kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan berbasis web, berbasis elektronik, memakai Zoom, memakai Google Meeting, dan berbasis kegiatan-kegiatan kampanye online ya. Itu kami lakukan kegiatan dari 4 sampai 10 ini. Ini hanya khusus yang untuk yang terkait dengan hemat energi saja. Yang terkait dengan yang lebih luas seperti renewable energy, kemudian juga perubahan iklim, itu ada sekitar 6 atau 7 kegiatan lagi. Jadi total selama masa pandemi ini, selama 3 bulan terakhir, kami melakukan kegiatan lebih dari 12 kali rangkaian kuliah umum, webinar untuk masalah peranan sistem tata udara dalam wabah COVID, kemudian kiat kerja yang efektif. Jadi kami mencoba mendidik masyarakat bagaimana mengerti bahwa kegiatan untuk pengurangan emisi, hemat energi, dan yang lain-lain ini bahkan harus dilakukan bukan hanya pada saat keadaan tidak ada pandemi saja, tapi mulai dari pandemi, tidak ada pandemi, dan di segala tempat itu ada cara-caranya tersendiri, dan ini kemudian harus bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dan ini adalah contoh-contohnya saja, bahkan saya pernah kerja sama dengan bos, bikin 24 jam, bayangkan Bapak dan Ibu, 8 jam, itu siaran langsung live, itu kami bikin dengan tema efisiensi energi dan work from home yang efektif. Kemudian kami juga pernah bikin ini, contoh-contoh kegiatan kami ya, termasuk juga sekarang ini urgensi komunikasi lingkungan. Baik, jadi kemudian kalau menurut kami semua sektor ekonomi harus hemat energi, kampanye harus dilakukan secara bersama dan integrasi dan berkelanjutan, sehingga kita kemudian bisa mengkampanyekan hal-hal yang memang menjadi penting secara nasional, ya. Standar dan prosedur, katakan teknik hemat energi, dukungan pendanaan, dukungan kebijakan. Ini kemudian harus kita komunikasikan ke masyarakat, sehingga kita juga bisa mendapatkan feedback dari masyarakat. Itu masyarakatnya siapa? Itu adalah di 5 sektor yang terkait. Rumah tangga, industri, transportasi, bangunan komersial, infrastruktur pemerintahan. Ya. Sehingga
tujuan utama hemat energi dan menyelamatkan bumi itu kemudian bisa tercapai. Jadi kalau kemudian negara lain itu selalu membuat kalau keadaan krisis itu menjadi peluang bagi mereka, seharusnya Indonesia juga bisa ikut melakukan hal yang serupa. Kita dunia berubah, maka proses energi memang harus diubah. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam pemanfaatan energi, mulai dari supply demand-nya sampai efisiensi pengelolaan energi pada pengguna akhir. Dan proses energi saat ini masih sangat tinggi, harus segera dilakukan efisiensi ya. Dan pada saatnya nanti, ini nanti pada saat kita sekarang sudah mulai industri sudah mulai bergerak lagi, maka pemenang dalam persaingan global adalah negara yang efisien dalam pemanfaatan energi, ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya untuk sharing pengalaman. Bapak dan Ibu, teman-teman yang kemudian berminat untuk bergabung dengan kegiatan kami, bisa follow Twitter kami, bisa follow Instagram maupun FB kami, baik itu Yayasan Indonesia Bersih dengan Clean Indonesia channel-nya maupun dengan Yayasan Mitra Hijau. Mungkin itu Bu Emil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.